Halo saudara-saudara, jumpa lagi bersama saya Isidorus Lili Jawa. Korban-korban FB Pro. Sahabat-sahabat, saya yakin ya, Anda dan saya adalah penikmat FB Pro. Saya suka menonton FB Pro, saya suka pada konten-konten yang menghibur ya, yang membuat lucu, funny, dan banyak juga konten-konten misalnya yang memberi pesan, ya, memberi edukasi, atau juga nyanyian-nyanyian yang menarik untuk direfleksikan. Saya suka, bahkan setiap hari saya menonton FB Pro. Luar biasa, perkembangan teknologi ternyata memberi banyak manfaat untuk kita. Dan orang justru memanfaatkan FB Pro untuk berekspresi, ya, mengaktualisasikan dirinya. Tidak soal. Dan saya pikir ini hal positif, karena dari situ orang bisa mengembangkan dirinya, mengembangkan bakatnya, tapi juga bisa bersosialisasi dan membangun jejaring dengan orang-orang lain yang mungkin jauh dan tidak dapat dijangkau pada saat yang bersamaan. Bagi saya ini hal yang sangat menarik dan tentu sangat positif. Tetapi kalau kita mencerna ya, makin ke sini ya FB Pro ini memang semakin gimana ya, memberikan berbagai alternatif. Benar kata orang, kita bisa mencari uang, bisa mendapatkan cuan melalui FB Pro. No problem, sah-sah saja. Namanya perjuangan hidup ya, vita est militia. Hidup adalah perjuangan. Termasuk bagaimana berjuang melalui FB Pro untuk mendapatkan uang. Supaya dengan uang itu kita bisa membelanjakan sesuatu, kita bisa membeli sesuatu yang mungkin bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga, bahkan mungkin untuk banyak orang. Tidak soal, saya pikir itu sah-sah saja. Tetapi yang mau saya ulas adalah bagaimana orang memanfaatkan FB Pro, justru disitulah mereka menjadi korban-korban FB Pro. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat ya, tayangan-tayangan atau konten-konten di FB Pro, ada banyak hal yang memang jauh dari ya sentuhan etika, jauh dari sesuatu yang menurut kita normal, atau bahkan jauh dari ya bingkai sopan santun. Nah, ini yang menurut saya efek kebablasan dari FB Pro. Sekarang kita cukup melihat ya, banyak konten itu justru berbau porno, pornografi, porno aksi, porno narasi. Orang memanfaatkan FB Pro untuk ya membicarakan hal-hal yang tidak sopan. Misalnya orang berbicara tentang seks, orang berbicara tentang persetubuhan, orang bisa caci maki di sana, ya. Bahkan orang bisa menampilkan ya goyang-goyangan erotis, ya, menampilkan kata-kata yang vulgar, ya, menampilkan ekspresi-ekspresi yang seronok, dan itu sudah bisa kita saksikan di FB Pro. Ini memang memberikan kita seperti ada dua dunia, ada dua panggung. Orang yang ya di panggung depan, di dunia normal, ya, di dunia nyata itu kita melihat orangnya baik, orangnya santun, orangnya beretika. Ternyata ketika tampil di dunia maya, di sosial media, di FB Pro, justru menjadi orang yang sebaliknya, menjadi orang yang liar, binal, vulgar, ya. Di situ baru kita tahu ternyata manusia ini punya dua dunia, ya. Di dunia nyata orang bisa menyembunyikan identitas dirinya, tetapi di dunia maya semua itu bisa ditampilkan keluar. Dan bagaimana kita bisa mengajarkan ya kepada generasi muda, kepada anak-anak kita tentang etika, tentang sopan santun, tentang tata krama, tentang budi pekerti, karakter. Kalau di FB Pro orang justru mengajarkan ya hal-hal yang tidak senonoh, mengajarkan hal-hal yang tidak sepatutnya diajarkan kepada anak-anak kita. Misalnya orang bisa berbicara tentang seks, tentang aksi pornografi, porno narasi, suka-suka, orang bisa caci maki suka-suka. Dan ini bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita
ketika orang dewasa menyampaikan itu, bagaimana perasaan ketika anak-anak mereka menyaksikan itu, atau ketika orang-orang muda melakukan hal-hal yang seperti saya katakan tadi, aksi pornografi, pornonarasi, bagaimana perasaan orang tua ketika melihat itu. Saudara-saudara, bijaklah bermedia sosial, bijaklah ber-FB Pro. Kita tidak melarang, itu kebebasan berekspresi, tetapi berekspresilah ya dalam batas-batas yang normal, ya yang beretika, tetapi memberikan edukasi, informasi, dan membantu banyak orang ya untuk mendapatkan informasi-informasi yang penting dan menarik. Terima kasih, Tuhan memberkati.